Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 49. Melanjutkan cerita sebelumnya. Adegan ini melebihi harapan semua orang. Raja Dewa Boceng sangat marah, lancang. Ini tidak masuk akal. Dewa Baifeng yang agung berteriak, "Jing Yun, hati-hati." Bas. Rasakan hembusan udara di belakangnya. Ketika pedang suci hendak menikam Tan Yun di belakang kepala, adegan berikutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi kepala Tan Yun tidak menoleh. Dia tiba-tiba menoleh untuk menghindari pedang yang menusuk. Tangan kanannya mengangkat dua jari dan dengan kuat menjepit badan pedang itu. Tepat ketika semua orang diam-diam mengatakan bahwa kecepatan reaksi Tan Yun sensitif, adegan mengejutkan terjadi. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam tanpa menoleh ke belakang, "Yang paling aku benci dalam hidupku adalah penjahat yang menyerang di belakangku. Baya, jika kamu bukan cucu dari komandan, nasibmu akan seperti ini." Begitu suara itu jatuh, kedua jari Tan Yun tiba-tiba membuat kekuatan, gabang. Dengan suara nyaring, pedang ajaib yang dipegang oleh jari-jarinya patah. Di lantai 5 gedung dewa, Komandan Suyu, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi perkakas, dan matanya yang keruh menunjukkan warna yang luar biasa, Jing Yun sangat kuat. Pedang suci Baiya adalah artefak tingkat keempat. Komandan Su Zhen terkejut. Sulit baginya untuk percaya bahwa Tan Yun, dewa kelas 1, dapat memotong pedang dewa kelas atas tingkat 4 dengan dua jari. Dia tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Pada saat ini, di antara kerumunan yang menyaksikan perang, Su Yuxuan, yang menutup bulan dan malu dengan bunga, menatap matanya yang indah. Gigi Bei terbuka dengan lembut dan berkata dengan suara gemetar, "Kakek, kamu mengatakan bahwa pedang suci yang dihancurkan oleh Jing Yun adalah artefak tingkat 4. Iya, itu benar." Komandan Su Ben berkata dengan tegas, "Tidak mungkin bagi kakek untuk berpaling." Kata-kata kakek dan cucu itu seperti blockbuster, menyebabkan kegemparan di kerumunan. Jadi ini adalah kekuatan nyata Jing Yun. Ya Tuhan, dua jari dapat menghancurkan pedang ilahi tingkat atas tingkat 4. Jing Yun benar-benar kuat. Itu tidak begitu kuat, tapi sangat kuat. Ya, bahkan jika aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak bisa mempercayainya saat ini. Petik 2. Ketika semua prajurit sihir berseru, Raja Baicheng menatap Tan Yun, tertawa untuk pertama kalinya, bangkit dan memuji di depan umum, "Bagus, sangat bagus, sangat bagus." Saat ini, Baya di platform tinggi masih takut pada Tan Yun. Tan Yun masih tidak melihat ke belakang pada Baya. Setelah berbicara dan memarahinya, dia terbang dari platform. Setelah Raja Dewa Baicheng memuji Tan Yun, wajah tua keriputnya dan senyumnya memudar. Dia menatap Baya di platform tinggi dan berkata dengan suara yang dalam, "Bajingan. Kamu terus mengatakan kamu ingin membunuh Jing Yun, tapi kamu dilawan oleh pedangnya. Akibatnya, orang-orang meninggalkanmu tanpa cedera. Kamu tidak tahu malu untuk menyerang secara diam-diam. Kamu telah mempermalukan keluarga baikku." Menghadapi teguran itu, Boya segera berlutut setelah melambat dan berkata dengan gemetar, "Kakek, hentikan amarahmu. Baru saja, cucumu sedang terburu-buru." "Yah, aku tidak mau mendengarkanmu." Dewa Baicheng berkata dengan dingin, "Lain kali, jangan pernah memaafkan." "Terima kasih kakek atas kebaikannya. Cucu perempuan saya tahu kesalahannya dan tidak akan pernah berani lagi." Baya bersujud. Bersenandung. Setelah Baicheng bersenandung dingin, dia duduk dan berkata, "Komandan Fang, lanjutkan." Itu adalah komandan yang hebat. Setelah Komandan Fang Seng mengambil alih komando, dia bangkit dan suara tua dengan kegembiraan jelas menyebar ke telinga semua orang. Sekarang Panglima mengumumkan bahwa Jing Yun telah berhasil menantang Baiya, Dewa Prajurit Bintang 7, untuk menjadi yang sebenarnya. Dewa Prajurit Bintang 7, dan sekali lagi menciptakan keajaiban pasukan keluarga baik kita.
Seperti yang kita semua tahu, pasukan keluarga baik kita berada dalam posisi lemah di antara pasukan yang dipimpin oleh ratusan Raja Dewa. Namun, Komandan sangat yakin bahwa pasukan keluarga baik kita, di bawah kepemimpinan Komandan, akan bangkit selangkah demi selangkah dan membuat keajaiban seperti Jing Yun dalam pertarungan dengan iblis asing di masa depan. Mendengar pidato tersebut, massa membunyikan suara tsunami seperti kehebohan. Diam, Komandan Fang Seng melambai kepada semua orang. Setelah diam, dia menatap Tan Yun dan tersenyum ramah. Jing Yun, apakah kamu ingin terus menantang? Tan Yun mengangkat dadanya dan berkata, bawahan menantang. Bagus. Komandan Fang Seng langlang berkata, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa selanjutnya, Jing Yun akan menantang prajurit bintang 8 Bai Ying. Wosh, wosh. Bai Ying yang memiliki bantalan luar biasa terbang ke bawah di platform tinggi dengan beberapa kilatan dari kekosongan. Bai Ying memutar tangan kanannya, dan tongkat sihir dengan atribut angin dan guntur dan sirkulasi guntur dan cahaya muncul di tangannya. Dia tiba-tiba melambaikan tongkat sihir, menunjuk ke Tan Yun dan berkata dengan suara yang dalam. Jing Yun, selama aku, Bai Ying, ada di sana, kamu tidak akan pernah ingin menjadi dewa prajurit bintang 8. Memikirkan upaya Bai Ying untuk menganiaya istrinya di kota Junzongfang, Tan Yun tampak dingin dan menakutkan. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa ada orang di luar, dan ada hari-hari di luar, sehingga Anda dapat menyadari betapa bodohnya Anda. Dengan itu, Tan Yun mengambil langkah dan melintasi kekosongan puluhan ribu kaki dan muncul di platform tinggi. Bai Ying menyipitkan mata pada Tan Yun, aku ingin melihat apakah kekuatanmu sama gilanya dengan mulutmu. Tubuh perang angin dan guntur. Dalam sekejap, tubuh Bai Ying melonjak hingga 300 kaki, dan tongkat sihirnya melonjak hingga lebih dari 300 kaki. Buzzing. Ketika kekosongan retak dan angin menderu, kekuatan angin dan guntur keluar dari tubuh Bai Ying dan berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi, dengan momentum yang sangat menakutkan. Napas Bai Ying juga melonjak dengan liar, dengan cepat menembus dewa kelas 9, semi suci kelas 1 dan semi suci kelas 2, dan mendekati semi suci kelas 3. Sangat kuat. Merasakan nafas pihak lain, Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Jika Tan Yun melakukan yang terbaik, dia dapat dengan mudah membunuh Bai Ying. Namun, dalam pandangan penuh dari publik, dia tidak dapat menggunakan formula pedang sihir pembunuh Hong Meng, susunan pedang sihir pembantaian Hong Meng, tubuh Hong Meng Ba, dan 3 kekuatan sihir lainnya. Dengan cara ini, Tan Yun tahu bahwa perlu waktu untuk mengalahkan Bai Ying. Setelah mengambil keputusan, cincin Tan Yun Xian berkedip, dan atribut angin dan guntur dan kapak dewa urutan kelima muncul di tangannya. Formula tongkat petir angin. Hancurkan para dewa dengan tongkat. Bai Ying meraung melalui ruang dan waktu yang luas. Dia berdiri di udara dengan tongkat ilahi. Dengan berkah dari kekuatan dewa angin, dia secepat langkah dewa Hong Meng Tan Yun. Seberapa cepat, pria ini layak untuk dewa prajurit bintang 8. Ketika Tan Yun berpikir sendiri, Bai Ying melintas ribuan kali dengan jejak muskil di udara. Lalu dia memukul Tan Yun dengan tongkat ajaib. Pada saat yang sama, sangat mengejutkan bahwa ribuan bayangan tongkat yang tumpang tindih tiba-tiba muncul di langit, dikelilingi oleh Tan Yun ke segala arah. Memblokir jalan Tan Yun, sehingga Tan Yun tidak bisa menghindar, hanya untuk bertemu. Komandan Su, apakah menurutmu Jing Yun akan menang? Komandan Fang Seng memandang Tan Yun di platform tinggi dan berkhotbah kepada Komandan Su Yu di sampingnya. Komandan Su Zhen berkata dengan jujur, saya pikir Jing Yun akan kalah. Bagaimanapun, dia hanya dewa kelas 1, dan ada terlalu banyak perbedaan antara ranah Bai Ying. Selama komunikasi antara dua komandan, tubuh Tan Yun juga memuntahkan kekuatan besar angin, Dewa Guntur. Dia bergegas ke langit dengan kapak ilahi dan pergi ke Bai Ying yang melambaikan tongkatnya seperti bukit. Sutra kapak pembunuh iblis. Rambut Tan Yun terbang di pikirannya, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya. Dia memegang kapak ajaib dan menari dengan cepat di udara. Pada saat itu, ada bayangan kapak Feris, dengan Tan Yun sebagai pusatnya, tidak terkendali. Setiap bayangan kapak pencakar langit terbelah dengan keras pada setiap bayangan tongkat yang hancur.
Bang bang. Boom. Di tengah suara keras, semua bayangan gedung pencakar langit dan bayangan tongkat yang meledak saling menabrak, dan kehampaan runtuh dan berubah menjadi kehampaan bersama. Pada saat ini, tidak hanya kekosongan di atas platform tinggi yang runtuh, tetapi juga kekosongan seluruh medan perang menjadi terfragmentasi. Di langit dengan celah-celah ruang yang padat, Bai Ying, setinggi 300 kaki dan memegang tongkat ilahi, berkata dengan luar biasa, "Ada apa? Keterampilan apa yang kamu miliki? Sangat kuat." Bai Ying tidak pernah berpikir bahwa skill kapak Tan Yun begitu kuat. Terkejut dan bingung, Bai Ying menukik dan memukul Tan Yun dengan tongkat. "Tidak masalah skill apa yang kamu gunakan. Kamu hanya perlu tahu bahwa itu yang mengalahkanmu." Tan Yun, memegang kapak ajaib, membelah tongkat yang jatuh. Bang! Betapa kuatnya. Di hati Tan Yun, dia terkena tongkat ilahi lebih dari 300 kaki, yang jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh di platform tinggi. Bai Ying juga terlihat kaget dan merasakan dampak yang kuat. Dari tongkat ilahi, tangannya yang besar memegang tongkat ilahi memecahkan kulitnya, dan tubuhnya yang seperti bukit terangkat puluhan ribu kaki dalam semprotan darah. Dong! Terdengar suara keras. Ketika Tan Yun, memegang kapak dewa, jatuh di platform tinggi, dia berbalik di udara dan mengarahkan jari kakinya ke tanah. Kemudian dia memegang kapak dewa dan meraung. Dia naik ke langit lagi dan menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Bai Ying. Saat ini, mata Tan Yun merah dan hatinya berteriak, "Taklukkan iblis dengan 9 kapak." Wosh! Wosh! Sosok Tan Yun berkelap-kelip di sekitar Bai Ying 9 kali. Tiba-tiba, 900.000 kaki kapak terang yang berisi kekuatan Dewa Badai dan guntur gila keluar dari udara kosong dan membelah ke arah Bai Ying. Melihat pemandangan ini, di lantai 6 gedung dewa, Raja Dewa Bai Cheng sepertinya menemukan sesuatu. Tiba-tiba bangkit, tampak terkejut dan berkata, ini. 9 kapak yang telah lama hilang untuk menaklukkan iblis. Jika Raja Dewa benar, Jing Yun harus menunjukkan skill kapak untuk membunuh iblis. Begitu kata-kata ini keluar, 3 komandan kerajaan surgawi di lantai 5 terkejut, dan mata mereka yang keruh menunjukkan warna yang menarik. Sulit disembunyikan. Sebaliknya, jenderal lain dan 30 miliar tentara sihir memiliki wajah kosong. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa kapak pembunuh ajaib itu kuat. Tapi Bai Cheng dan 3 komandan tahu. Dikatakan bahwa di antara 10.000 keluarga di surga, ada 2 keterampilan utama tentang keterampilan kapak dalam atribut angin dan guntur. Salah satunya adalah kapak pembunuh iblis klasik, dan yang lainnya adalah skill kapak gila. Di masa lalu, sebelum jatuhnya Mahaguru Hongmeng turun ke semua jenis prajurit ilahi dengan atribut angin dan guntur. Mereka semua berlatih keterampilan 2 kapak, dan dengan keterampilan 2 kapak, mereka tak terkalahkan di medan perang di luar wilayah, membunuh tentara iblis di luar wilayah. Kemudian, setelah jatuhnya Mahaguru Hongmeng, para prajurit surgawinya dikirim ke medan perang iblis ekstrateritorial oleh Mahaguru Siyuan dan Mahaguru Chaos. Tetapi kedua master tertinggi meremehkan kesetiaan para prajurit ilahi yang mengetahui keterampilan 2 kapak kepada Mahaguru Hongmeng. Prajurit ilahi ini lebih suka dibunuh oleh iblis daripada melawan, dan menggunakan hidup mereka untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus kepada Mahaguru Hongmeng yang telah meninggal. Sejak itu, 2 keterampilan kapak telah hilang. Bai Cheng dan ketiga komandan mengetahuinya, dan Tan Yun tentu saja mengetahuinya. Alasan mengapa Tan Yun menggunakan keterampilan kapaknya untuk menghadapi Bai Ying adalah untuk mengingat bawahannya yang telah meninggal. Ketika Bai Cheng dan ketiga komandan melihat Tan Yun, mereka menunjukkan sutra kapak pembunuh yang hilang. Bagaimana mereka tidak terkejut? Saat ini, Bai Ying di atas platform tinggi, menghadap 9 sumbu, tidak lagi mempertahankan kekuatan dan berayun. Bang bang. Dengan suara 8 kapak yang memekakkan telinga, ketika Bai Ying mengayunkan tongkatnya dengan tergesa-gesa dan mengalahkan 8 kapak, sebuah adegan yang membuatnya takut terjadi. Tetapi setelah melihat 8 kapak yang menghilang lagi di kehampaan, mereka tiba-tiba tumpang tindih di kapak ke-9. Boom! Di runtuhnya langit, nafas kapak ke-9 melonjak 9 kali dengan liar dan menabrak Bai Ying.
Bai Ying tidak bisa mengelak. Sepasang tangan raksasa mengangkat tongkat ilahi untuk memblokir. Dalam kebisingan yang memekakkan telinga, kapak memotong tongkat ilahi. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke kedua lengan Bai Ying yang memegang tongkat. Bubu. Ketika suara gelembung pecah, kulit di kedua lengan Bai Ying pecah inci demi inci, memperlihatkan tulang berdarah. Ah, lenganku. Klik, klik. Saat Bai Ying meraung seperti babi, kedua tulang lengannya tidak tahan dengan daya tembusnya dan tiba-tiba patah. Saat Bai Ying mematahkan lengannya, kedua lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya, dan tongkat ajaib itu jatuh ke bawah. Tapi kapak yang hancur masih menebas kepala Bai Ying. Jika Anda terkena, Anda bisa membayangkan konsekuensinya. Tidak ada keraguan bahwa Bai Ying akan mati. Jing Yun, selamatkan hidupku. Bai Ying memohon belas kasihan ketika dia jatuh ke dalam kehampaan. Bang! Ketika Bai Ying jatuh di platform tinggi dan menyemprotkan darah ke mulutnya, Bai Cheng berkata dengan tergesa-gesa, Jing Yun, tinggalkan orang-orang di bawah kapak. Ledakan. Dengan suara keras, itu seperti kapak substantif, menggambar busur dari udara kosong dan membelah dengan keras di platform tinggi di sebelah Bai Ying. Platform tiba-tiba bergetar, dan Bai Ying yang terluka parah terbang dan jatuh di alun-alun di bawah panggung, mengerang dan berguling kesakitan. Suara mendesing. Tan Yun terbang ke platform tinggi, membenci Bai Ying dan berkata, Bajingan, jika bukan karena wajah kakekmu, aku akan membunuhmu hari ini. Mulai sekarang, jika kamu berani memprovokasiku lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Mendengarkan suara Tan Yun yang memalukan, Bai Ying berteriak, Jing Yun, aku Bai Ying bersumpah untuk tidak membunuhmu dan bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Tepat ketika Bai Ying diam-diam marah, mata semua orang yang hadir memandang Tan Yun berubah, terutama 30 miliar prajurit sihir, menatap mata Tan Yun dengan penuh kekaguman. Pada saat ini, di lantai 5 gedung dewa, Komandan Fang Seng berkata dengan penuh semangat, sekarang komandan kami mengumumkan bahwa Jing Yun telah berhasil menantang Bai Ying dan menjadi dewa prajurit bintang 8. Begitu dia mengatakan ini, seluruh hadirin bersorak. Hal yang sama berlaku untuk bawahan termasuk Jenderal Besar Bai Lai, setiap saat, yang kuat akan dihormati. Itulah yang sebenarnya. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng bangkit dari tempat duduknya, mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam, menatap Tan Yun dan bertanya, Jing Yun, apa yang baru saja kamu tunjukkan adalah kapak pembunuh iblis. Tan Yun berkata dengan jujur, laporkan kepada komandan tertinggi bahwa bawahannya memang menggunakan sutra kapak pembunuh iblis.